Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya para pejuang cuan dan pejuang sangkutors. Bagaimana keadaan kalian semua hari ini teman-teman semua? Oke, semoga kalian dalam keadaan sehat semua ya. Dan saya doakan buat kalian jadi orang sukses semua gitu ya. Amin, mantap jiwa. Dan tetap ya kan kawan, secangkir kopi harus selalu ada buat menemani kesempatan kali ini teman-teman ya. Dimana di kesempatan kali ini sebenarnya kalau kita lihat dari sektor kripto itu ya belum begitu nyenengin gitu ya kan, belum gitu nyenengin teman-teman. Kenapa? Ya karena bisa kalian lihat sendiri teman-teman ya, dari market cap sektor meme coin itu mengalami penurunan ya kan 4,65%. Terus kalau kita lihat dari volumenya juga mengalami penurunan sekitar 30,40%. Parameter harganya ya bisa kalian lihat sendiri di sini teman-teman ya, merah merona-rona alias meronta-ronta ya kan, Dogecoin, Shiba Inu, Trump, PP, Bong ya, dan masih banyak lagi meme coin lainnya yang dalam tanda kutip masih dalam kondisi retrace. Dan mungkin untuk holder Dogwave yang sempat ambil dipnya kemarin ya hari ini senyum karena ada kenaikan sekitar 16,20%. Cuman kalau kita lihat secara kasat mata ya, secara overallnya teman-teman ya, keadaan daripada sektor meme coin ini gelisah ya, gelisah hati gelisah gitu teman-teman ya, karena turun. Harapan dari kita kan mengalami kenaikan gitu kan, naik lah, ayo naik gitu kan ya. Cuman mau gimana lagi bro ya, kita lihat saja ya nanti malam, semoga ya syukur-syukur paling lambat itu besok ya keadaan dari market udah mulai membaik, harapannya seperti itu. Oke, tetap semangat ya teman-teman ya. Oke, nah kali ini ya kita nggak akan bahas meme coin teman-teman, tapi kita ada pembahasan tentang salah satu kripto terbesar ke-9 ya, yang dalam tanda kutip masuk dalam top 10 lah ya kan, yaitu si Cardano teman-teman. Jadi ada 5 alasan nih ya kan kenapa Cardano ini bisa bullish gitu kan. Oke, buat para komunitas Cardano kita bahas. Nah, jadi di sini teman-teman ya, ada 5 alasan teratas mengapa harga Cardano mungkin mencapai di area $7,50 sebelum Juli 2025 ya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Ya mungkin di antara kuartal kedua teman-teman ya. Katanya kan sebelum Juli. Berarti di kuartal 1 sampai kuartal kedua ini harga Cardano itu bisa mencapai di ranah $7,50. Semoga saja ya kan. Jadi harga Cardano meningkat karena apa? Kemajuan jaringan dan adopsi memperkuat Cardano ya kan. Jadi pergerakan utama dapat mendorong Cardano menuju di area $7,50 pada pertengahan tahun 2025 teman-teman ya. Nah, Cardano sedikit pulih selama 24 jam terakhir sehingga harganya di perdagangan di bawah $1 dengan Bitcoin kembali di atas $102. Prospek pasar kripto kembali menguat. Dengan harapan optimis seperti itu, berikut ada 5 alasan mengapa Cardano mungkin mencapai di area $7,50 pada pertengahan tahun 2025. Jadi di sini teman-teman ya, kemampuan dan efisiensi biaya DeepSeek ya, DeepSeek teman-teman ya, menimbulkan kekhawatiran di kalangan investor yang menyebabkan aksi jual di pasar saham Amerika Serikat dan mata uang kripto. Sementara harga Bitcoin turun di bawah $100.000, pemulihannya baru-baru ini menambahkan kepercayaan pada kemungkinan tren naik atau tren bullish. Jadi di sini teman-teman ya, 5 alasan utama mengapa Cardano itu bisa mencapai di area $7,50. Yang pertama, fractal harga Cardano menunjukkan rally eksplosif ke area $7,50. Analis kripto Tyler Burker ya memperkirakan kenaikan harga yang signifikan untuk Cardano. Nah, berdasarkan fractal sebelumnya, pakar tersebut memproyeksikan Cardano akan mencapai di area $7,5 pada 9 Juni teman-teman ya. Itu di kuartal kedua berarti. Nah, grafik tersebut menggambarkan bagaimana struktur harga Cardano berkonsolidasi sekitar bulan Januari yang mengarah pada kenaikan yang kuat. Nah, terus di sini Burke menghubungkan swing high ya sebelumnya menggunakan garis tren untuk menunjukkan batas atas fraktalnya. Jika tren historical berulang, breakout akan segera terjadi dalam kasus seperti itu. Prediksi harga Cardano dapat melihat kenaikan tajam ke titik tertinggi baru sepanjang masa. Secara khusus, pakar tersebut
tersebut memperkirakan Cardano dapat mencapai di area 7,5 dolar sebelum pada bulan Juni 2025. Jika Cardano menembus resisten jangka panjangnya, ia dapat mengalami pergerakan parabola selaras dengan siklus pasar yang lebih luas dan potensial kenaikan harga Bitcoin. Teman-teman, seperti ini ya. Nah, jadi di sini ada historical selama 3 tahun, teman-teman ya. Kalau kita lihat bersama-sama ya, Januari yang pertama dia ada yang namanya rally, base rally. Habis itu dia mengalami kenaikan dan membuat ATH-nya gitu ya. Mungkin seperti itu nih. Kita kan nggak dilihatkan secara komplitnya. Nah, habis itu dia mengalami retrace atau penurunan, teman-teman ya. Terus di Januari kedua sama pergerakannya ya, dia ada rally, base rally juga, dan dia menjebol di area mana? High value dalam time frame tahunan seperti itu, teman-teman, dan terus terjadi koreksi kembali. Nah, untuk Januari yang terakhir ini, teman-teman, ada area rally base rally juga, teman-teman, dan diharapkan area ini bisa menjebol di area swing high sebelumnya yang akan membawa persentase nilai Cardano di area 7,5 dolar. Nah, harga Cardano diperkirakan pada di area 0,95 dengan lonjakan harga sebesar 7% selama 24 jam terakhir ya, teman-teman ya. Ya, pendiri Cardano, Charlie Hoskinson, berencana untuk membuka kantor kebijakan di Washington. Nah, ini jadi alasan berikutnya yang bertujuan untuk mempengaruhi regulasi kripto Amerika Serikat, di mana ia bermaksud untuk untuk bekerja sama dengan pemerintahan Trump untuk mendorong kebijakan pro kriptonya, teman-teman ya. Terus pendiri Cardano, Charles Hoskinson ini, teman-teman, menyatakan minatnya untuk membantu upaya Elon Musk dalam mengintegrasikan blockchain ke dalam Departemen Efisien Pemerintahan Amerika Serikat. Ini juga menjadi katalis bagi si Cardano. Laporan menunjukkan Musk tengah terlibat dengan beberapa jaringan blockchain publik. Nah, Cardano rantai yang berbasis di Amerika Serikat dengan konstitusi yang diratifikasi oleh komunitasnya dapat sejalan dengan visi Elon Musk untuk peningkatan efisien pemerintahan yang digerakkan oleh blockchain. Hal ini dapat mendorong altcoin terbaik untuk menargetkan di area 7,5 dolar. Nah, terus Cardano telah mencatat aktivitas pengembangan yang signifikan meskipun terjadi fluktuasi harga token aslinya. Cardano di mana data terbaru menyoroti kontribusi yang konsisten dari para pengembang yang menggarisbawahi pertumbuhan proyek yang kuat dan komitmen terhadap inovasi, teman-teman ya. Jadi yang berikutnya adalah fundamental daripada Cardano yang cukup kuat atau bisa dikatakan strong ya. Perkembangan strategis dan adopsi yang terus meningkat memicu optimis akan lonjakan harga yang signifikan. Jika katalis ini selaras, harga Cardano dapat mencapai di area 7,5 dolar sebelum Juli 2025, menandai tonggak sejarah baru bagi si Cardano, teman-teman ya. Dan semoga saja Cardano benar-benar bisa ke ranah harga tersebut atau lebih dari harga tersebut ya. Jadi buat teman-teman semua ya, intinya nanti kalau Cardano bisa naik nih, semisal Cardano bisa kembali menyentuh di area 1 dolar, terus dia menyentuh di area 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Jangan lupa yang namanya taking profit itu wajib ya. Entah nanti Cardano menyentuh di area 2 dolar tiba-tiba ada retrace ya. Kalian udah taking profit di area 2 dolar, nanti bisa masuk lagi saat dia retrace gitu, teman-teman ya. Terus naik lagi nih sampai kepala 4 dolar, semisal seperti itu. Kepala 4 dolar kita langsung taking profit dulu lah 50% gitu kan. 50% semisal terjadi retrace kembali untuk si Cardano, kita bisa masuk kembali secara tidak langsung, teman-teman ya. Yang tadinya kita hanya memiliki mungkin 10-20 Cardano bisa jadi 20 sampai 40 Cardano gitu ya, berlipat ganda lah. Oke, mungkin ini dulu. Semoga bermanfaat, tetap semangat dan kurangi sambat. Salam cuan.